Ustazah suka sekali mari. Ya, oke. Contoh soal apa ini ya? Ada kumpulan huruf ya. A kumpulannya MERAH, B itu kumpulannya ada LRATIH. Ya, apalagi artinya ini? Ini review ya. Iris B. Apa? Coba diperbesar suaranya. Iris B. Iris. Ada yang lain? Apakah kalau bentuk U itu mirip huruf U itu adalah iris, irisan? Itu apa gitu namanya? Gabungan. Gabungan, ya. Kalau N, kalau dia mirip N itu irisan. Kalau dia melengkung ke atas mirip U, gabungan, ya, ungan, ya, gabungan. Ya, sebenarnya itu kenapa apa? Itu simbol U itu sebenarnya dari kata union. Union, bagaimana itu Ustaz Bahrum? Union atau union? Union ya, union itu artinya gabungan. Ya, union ya. Jadi simbolnya U ya. Kalau irisan itu intersect. Ya, bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya. Ya, kalau A gabung B, anggotanya apa saja? Langsung saja disebut, siapa yang mau berani? Coba Hiro, A gabung B, apa anggotanya? R, A, dan H. R, A, Dan H. R, A, dan H. R, A, dan H. Gabungannya. Ada yang lain? Kalau Alki yang mana gabungannya? Alki yang mana di situ gabungannya? Aku nak bilang Alki kodong, enggak aku dengar. Oh, suaranya kan itu. Kira suaranya Alki deh. Ada coba di chat via chat Pale. Coba dijawab A gabung B anggotanya apa saja. Ingat menulis anggota himpunan itu harus pakai tanda kurung kurawal. Ya, Ustazah kasih waktu untuk mengetik di chat Zoom ya. Sorry, jangan chat WA, chat Zoom. A gabung B. Gabung ya. Namanya juga digabung. Apa yang terjadi? Belum ada yang mengirim? Di chat. Semuanya kah? Apa? Semuanya atau Alki-Ji? Iya, semuanya. Oh, Termasuk astaga. A gabung B. Ya, semuanya bukan Alki ya. Nah, semua-muanya. Seandainya ada siswa lain di sini, bukan 7 reguler, ku minta juga jawab. Terus ikut. Ya. Mana ini Zaki? Zaki semenjak naik Al-Quran tidak pernah yang muncul-muncul. Centang satu chatnya, Ustazah. Afwan. Apa? Centang satu. Aduhai. Di chat Zoom. Chat Zoom. Oh, ada yang tahu jawabannya Alki, Alia, RAH. Ada yang lain? Alia. Sama-sama jawaban, tak? Bagus dia kalau sama baru benar semua. Nah, ini masuk Tommy. Hiro bagaimana kalau Hiro? Oh, Hiro tahu sudah menjawab lisan. Ya, A gabung B, RAH. Jawabannya Alfi, izin ke toilet. Ada? Adakah jawaban? Oke, ternyata di antara semua jawabannya belum ada yang benar. Semua jawabannya itu adalah bukan gabungan Ananda, tetapi itu irisan. Kalau irisan artinya yang sama anggotanya, ya.
Nah, yang sama anggotanya, sementara pertanyaannya adalah gabungan. Gabung Maki. Nah, ada tahu jawabannya Meisha ya. Alhamdulillah Meisha. Betul ya. Oke. Adakah jawabannya ini lagi? Ya, penyelesaian. Ya. Nah, jadi ditulis satu-satu, digabung anggotanya. Ya, apakah itu mau urutannya berbeda? Misalnya mau huruf I dulu, enggak ada masalah. Intinya digabung. Ada M, tulis. Ada E, tulis. Ada R, tulis. Ada A, tulis. H, masuk semua, digabung. R sama A kan sudah ditulis, cukup satu kali. T, kasih masuk. I, kasih masuk. Maka anggotanya adalah MERAHIT. Ya. Bedakan gabungan sama irisan. Ya. Kalau irisan, Ananda baru yang tadi jawaban tak semua. Kalau irisan itu artinya anggota himpunan A ada juga di B atau anggotanya yang sama. Apa yang sama? Ada R, ada A, ada H. Aduh, ya. Nah, bagaimana? Paham bedanya gabungan sama irisan? Bagaimana sekarang? Yang belum paham bedanya gabungan sama irisan, boleh raise hand supaya Ustazah jelaskan kembali. Sudah paham semua atau masih ada yang belum? Nah, Talian angkat nih jempolnya. Nah, yang lain paham tidak? Hiro bisa bedakan yang mana gabungan, yang mana irisan, Hiro? Iya, Ustazah. Bisa. Kalau misalnya apa ya? Oke ya, jadi itu. Ustazah next. Nah. Oke semua ya. Jadi ingat Ki, bedakan gabungan, simbolnya U seperti huruf U, lengkungannya ke atas itu gabungan. Kalau lengkungannya ke bawah mirip N, itu namanya irisan. Kalau irisan berarti hanya anggota himpunan yang sama saja ditulis ya. Nah, apalagi selanjutnya diagram Venn. Ini sudah kalau mau digambar dalam bentuk diagram Venn, perhatikan daerah yang diarsir ya, gabungannya A ya, gabungan A, gabung B. Berarti semua anggota himpunan yang masuk di A, masuk juga di B. Makanya semuanya diarsir. Beda kalau irisan. Kalau irisan hanya anggotanya himpunan pertama dan anggota himpunan yang kedua yang sama yang dikatakan sebagai irisan. Kemudian kalau selisih, selisih misalnya A kurang B. Kemarin juga sudah kita belajar tentang selisih. A kurang B artinya anggotanya A saja. Anggotanya A saja, tidak boleh ada di B. Makanya yang diarsir itu hanya bagian yang A. Kenapa ini tidak diarsir? Yang di tengah-tengah? Ada yang tahu jawab apa yang di tengah-tengah itu, yang Ustazah kasih tanda tanya itu tidak diarsir? Karena hanya anggotanya A yang tidak ada di B. Iya, betul ya. Anggotanya A saja yang tidak ada di B. A iris B. A iris B. A kurang B. A saja. A saja ya. Nah, selanjutnya ada A komplement ya. Kalau kita sepakatnya kita pakai A berpangkat C ya. Kita pakai A berpangkat C. A komplement ya. Selain A. Selain A. Selain A. Ya, selain A. Jadi masuk itu yang berada di luar lingkaran ya. Tahu apa artinya ini U? Ada yang tahu apa artinya ini U? U yang di sini yang di diagram Venn. Universe. Himpunan? Universe. Apa? Kurang jelas? Universe. Oke, universal ya, universe, himpunan semesta ya. Jadi kadang pakai S, kadang pakai U. Kalau U itu lebih internasional ya. Kalau S ya Indonesia semesta ya. Jadi itu bedakan. Nah, Ustazah tambah ada
rumus himpunan ini ya, rumus himpunan. Tapi jangan dulu diperhatikan rumusnya ya. Misalkan Ustazah gambar dulu. Ustazah ganti warna putih. Ustazah gambar diagram Venn ya. Ya, ini diagramnya terkait menyukai apa ya? Menyukai makanan ya. Misalnya Ustazah survei di kelas 7 reguler ya. Ya, menyukai bakso dan coto ya, bakso dan coto. Masih ada yang ingat apa artinya NB? Arti simbol ini, ada yang ingat apa artinya? Anggota. Banyak anggota himpunan. Misalnya setelah Ustazah survei dari berapa orang di kelas 7 reguler itu ada 10 orang ya. 10 ya, 10. Ternyata yang menyukai bakso ada 8 orang. Kemudian yang menyukai coto ada 5 orang. Ya. Masuk akal enggak itu? Dari 10 orang yang Ustazah survei, yang Ustazah tanyai, 8 orang suka bakso, 5 orang suka coto. Masuk akal enggak itu? Tidak lebih gitu sih. Bisa saja enggak Ustazah dapatkan data seperti itu? Apakah itu masuk akal atau enggak mungkin Ustazah? Lebih gitu. Nah 10 siswa ini ditanya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Atau mungkin menyampaikan, bisa saja Ustazah. Enggak ada masalah, namanya kesukaan toh. Suka makan bakso, suka makan coto, suka dua-duanya, enggak ada masalah. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, jadi ini bisa saja ya. Nah, bisa saja. Nah, kemudian ternyata ada yang menyukai keduanya ya. Ada yang menyukai keduanya. Ada suka tongi bakso, suka tongi coto. Kira-kira simbolnya itu gabungan atau irisan? Gabungan. Gabungan. Ya, gabungan atau irisan? Dia suka kedua-duanya. Gabungan. Gabungan? Irisan. Ada di anggota himpunan penggemar bakso, ada tongi di himpunan penggemar coto. Itu namanya irisan atau gabungan? Irisan. Oke, irisan. Ternyata yang menyukai keduanya ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Ya, ada 3 orang yang menyukainya. Bagaimana cara gambarnya? Ya, karena ada irisannya berarti ada anggota himpunannya yang sama. Berarti ada yang baku tumpuk ya. Ini adalah bakso ya, anggota yang penggemar bakso, yang di sebelah itu penggemar coto. Kita tulis dulu ada berapa jumlahnya yang berada di tengah. Yang berada di sini. Ada berapa di sini yang suka kedua-duanya? 3. Ya, 3. Ustazah ganti dulu warnanya supaya ngejreng-ngejreng ki. Ngejreng. Nah. Ustazah, Ada? kalau ada satu orang yang tidak suka dua-duanya gimana itu? Oh, kalau ada yang tidak suka kedua-duanya. Sebentar ya, sebentar. Betul. Siapa itu yang menyampaikan? Talia? Talia. Oke, thank you so much for your opinion ya. Oke, jadi nanti kita ke sini dulu. Kemudian ada 3 orang yang menyukai kedua-duanya. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira berapa orang yang cuma suka bakso saja? Bakso saja nak suka, enggak suka coto? 8. 8? 8? Apa tadi pertanyaannya? Ada berapa orang yang cuma suka bakso saja? Enggak suka coto? 5. 5. Oke, siapa yang jawab 5 ini?
Saya. 5 ya. Nah, betul ada 8 orang yang suka bakso, tetapi yang suka bakso di sini yang 8 orang ini ada di antara mereka ada 3 orang yang ternyata suka tongi coto. Banyak yang suka bakso, suka coto. Yang Ustazah tanyakan tadi suka bakso tok saja, bakso saja suka. Sekarang Ustazah tanya, berapa orang yang suka makan coto saja? 2. Oke, ada 2 orang. Oke, sekarang kalau saya tanya, ada berapa anggotanya semua ini? Ada berapa orang yang masuk survei? Ada berapa banyak? 10. Ya, 10. Oke, 10. Jadi ada 5 orang yang suka makan bakso saja, ada yang makan suka kedua-duanya, ada 2 orang yang suka coto tok saja ya. Nah, makanya ada yang seperti ini Ananda ya. Nah, ini enggak perlu sebenarnya dihafalkan ya, enggak perlu dihafalkan. Tetapi dipahami saja. Biasanya Ananda itu lebih suka kalau digambar kehimpunannya. Nanti kalau kita dapat soal cerita lebih berpikir. Oke, jadi untuk mendapatkan banyak anggota gabungannya ya digabung, makanya tadi dapat 10, itu jumlah anggota himpunannya A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan irisannya ya. Kalau kita misalkan pakai rumus ya, kita tidak pakai gambar, berarti untuk mengetahui banyaknya siswa, misalnya banyaknya siswa ya, karena ini tidak ada kasus tidak suka keduanya. Asumsinya adalah suka kedua-duanya, suka makan bakso, suka makan coto. Nah, nanti kalau Ustadz Imron mau join juga, ini kelas 7 reguler G ya. Nah, yang suka makan karena kita pakai simbol B ya, sorry. Kita pakai simbol B untuk bakso, simbol C untuk coto. Hah? Sambal. Simbol. Aduh, enggak pernah sambal. Ya, simbol B untuk bakso, simbol C untuk coto. Gabungannya berarti maksudnya ada berapa orang yang masuk di survei tadi yang suka bakso, suka coto, berarti banyaknya anggota himpunan A. Ada 8 orang. Banyaknya anggota himpunan B, ada 5 orang. Dikurangi yang suka kedua-duanya. Dikurangi 3, maka dapatlah kita 10. Ya, jadi kita cuma mencocokkan bahwa betul ada 10 orang yang ditanya. Bisa sih sebenarnya seandainya kita offline lebih enak. Ustazah tanya satu-satu. Suka makan bakso atau coto? Dua-duanya Ustazah. Ada ternyata yang lebih suka spaghetti. Ya, beda. Sama tadi yang sampaikan Talia. Bagaimana Ustazah kalau misalnya ada orang yang tidak suka kedua-duanya ya? Contoh. Ya, ini tadi terkait bakso dengan coto. Kita pindah. Apalagi bisa disurvei selain makanan favorit? Minuman. Apa pilihan Warna-warna. Ada apa pilihan minumannya? Kasih dulu. Teh atau susu? Minuman. Teh atau susu? Oke, teh atau atau susu. Warna apa? Tunggu dulu ya. Teh atau susu. Dari misalkan ya, jadi yang menyukai teh. Ya, menyukai teh, Ustazah tulis NT ya. Coba deh diaktifkan emotikon jempolnya yang suka teh. Kita survei ya. Di mana ini kuliah? Aktifkan emotnya ya. Jadi Ustazah langsung lihat jumlah yang angkat jempol. Masih ada? Ustazah tutup surveinya 3 detik lagi. 1, 2, 3. Oke, ada 5 orang tadi yang angkat tangannya menyukai teh. Ya, kemudian yang menyukai susu, Ustazah kasih NM ya, M untuk milk. Oke, yang suka susu, Raj, angkat jempolnya yang suka susu. Oke, ada 4 orang, cukup ya, ada 4 orang. Ada 4. Ustazah saya nggak jadi. Baru keinget saya enggak ada 4 orang yang menyukai kedua-duanya.
Ya, boleh aja ya, dia menyukai kedua-duanya. Kalau menyukai kedua-duanya, tunggu dulu, jangan dulu diaktifkan emotnya. Gabungan atau irisan kalau menyukai kedua-duanya? Irisan. Oke, berarti T, iris, M. Yang menyukai kedua-duanya, coba aktifkan emotnya. Harus semua mengikuti survei ya. Nah, nanti salah datanya kalau ada yang tidak mengikuti. Ustazah, tidak ada saya suka, Ustazah. Oh ya, nanti ada 2 orang ya, ada 2 orang yang menyukai kedua-duanya. Oke, ada 2 orang. Kalau nanti beda ki jumlahnya ini yang sama jumlah siswanya beda ki. Ustazah. Ustazah. Ya. Itu tadi yang susu kan tadi Talia angkat jempol, tapi bilangnya lagi tidak jadi. Sudah itu kita kurangi 1. Oh, ada Nanti salah. Ada tidak yang belum pernah memilih? Karena memang tidak suka. Saya. Coba siapa itu saya? Siapa yang belum? Sekar. Yang pertama itu alasannya tuh Ustazah, yang teh itu saya dilarang, yang susu itu tidak aku suka. Oke, berarti cuma Sekar yang belum pernah memilih. Oke, berarti di sini 1 ya. Kira-kira apa ya simbolnya? Kalau dia tidak masuk di teh, tidak masuk juga di kopi, susu. Kira-kira apa simbolnya? Minus. Minus? Ih. Kurang. Bagi enggak tahu deh. Gabungan. Masa gabungan? Ya, gabungan. Ada. Gabungan. Apakah dia masuk itu yang tidak menyukai kedua-duanya? Kira-kira dia masuknya di mana Sekar ini? Kalau perhatikan diagram Venn-nya. Dia di luar lingkaran atau di dalam lingkaran? Luar. Berarti saya tulis di sini ya. Kalau digambar tulis Sekar ini. Sekar. Dia enggak suka teh, enggak suka susu. Kira-kira kalau di simbolnya itu daerah anggota himpunan yang berada di luar lingkaran itu apa namanya? Ya. Masih ingat apa namanya kalau diarsir semua ini? Kalau diarsir semua apa namanya? Bilangan. Gabungan. Tapi bukan gabungan. Karena dia enggak masuk di situ. Apa beda? Namanya kalau gabungan bukan gabungan. Himpunan A, bukan A. Selain A, apa beda lagi istilahnya itu? Komplement. Apa? Komplement. Betul. Jadi si Sekar ini dia masuk di komplement gabungan ya. Jadi dia enggak masuk di himpunan apapun ya. Dia di luar mana Pak. Nah, makanya simbolnya itu adalah komplement dari gabungan teh dengan kenapa B? Teh dengan milk ya. Jadi komplement karena dia tidak masuk di kedua-duanya. Ya, kalau mau misalnya digambar ada enggak irisannya? Ada ya, jadi ada yang baku tumpuk. Kalau tidak ada berarti lingkarannya itu tidak baku tumpuk ya. Yang satu ini adalah T, yang satu adalah milk ya. Yang suka kedua-duanya ada 4 orang. Yang suka teh saja berarti ada 1 orang ya. 1 orang. Kan yang suka teh ada 5. Salah Ustazah. Sorry, salah lihat Kak. Yang suka paling keduanya cuma 2 ya. Ya, yang suka keduanya ada 2. Yang suka teh ada 5 semua. Ya, halo Alia. Bagaimana Alia? Halo? Halo? Halo Alia, halo? Iya, lain lagi. Ustazah. Menelpon ke kuliah. Ya, saya tanya. Tadi Ustazah anda namanya jadi kutel. Enggak bagus jaringannya Lia. Oke, yang suka teh saja berapa? Yang suka teh saja.
5. Tes Iya, 5. saja. 4. 4. 3. Ya Allah. Iya, 3 orang ya, 3 orang. Yang suka, Kenapa bisa 3? kan yang suka teh ada 5 orang. Yang suka teh Karena ada yang susu 2 gabungan. orang. Nah, Oh berarti ya, ngerti banget. yang tidak suka Ji minum susu. Kalau yang suka susu saja. Bu, Hafal Ki. minta izin Bu. Oh iya, silakan. Wah. Ya, 2 ya, Wah. 2 orang. Sekarang ada Sekar di luar. Sekarang hitung ada berapa semua ini jumlahnya? 3, 5, 7, 8 ya. 8. Ada 8 berarti ada 8 orang yang mengikuti survei. Cocok nih? Ya cocok Mitawa. Karena memang ada 9 partisipan. 1 orangnya itu adalah saya. Ya, 1 orangnya itu saya, jadi sudah cocok. Mari kita cek menggunakan rumus ya. Kalau misalnya kalian tidak gambar, jadi NS ini banyaknya orang yang disurvei ya. Himpunan semestanya ya, himpunan semestanya atau berapa banyaknya orang yang disurvei yang menyukai minum teh ada 5 orang. Yang menyukai minum apa itu? Minum susu ada 4 orang. Yang menyukai kedua-duanya ada 2 orang. Ditambah komplemennya yang berada di luar lingkaran. Itu ada 1 orang. Ya, setelah dihitung 5 tambah 4 9, kurangi 2 7 tambah 1 8. Jadi sebenarnya begini Ananda, kalian boleh menyelesaikan masalah-masalah seperti ini boleh menggunakan gambar logikanya. Dengan menggunakan logikanya kalau seperti ini boleh juga kalian menggunakan rumus. Nah, sepertinya kita baru bisa tahu kalian paham atau tidak ketika kita mengerjakan soal ya. Soal siap? Hai, tidak siap, tidak ada ku dengar. Siap. Oh, siap. Oke ya, sudah diingat konsepnya. Boleh difoto dulu lah, difoto. Ustazah screenshot. Foto siapa tahu nanti Ustazah kalau pindah ke slide selanjutnya ke soal langsung lupa apa tadi itu tulisannya. Lebih bagus lagi kalau sambil tadi menyimak ada catatan-catatan spesial. Oke ya. Tunggu dulu ya. Ya, kita ke soal cerita. Pindahkan. Mana soalnya? Lain ini. Bukan ini. Jadi bisa saja kalian mendapatkan gambar ya. Kalau kayak gambar pertama itu artinya tidak ada irisannya ya. Jangan sampai bilang kalau gambar diagram Venn harus baku tumpuk itu lingkarannya Ustazah, tidak mesti ya. Jadi bisa saja dia terpisah namanya saling lepas, tidak ada anggota himpunannya yang sama. Bisa juga seperti S ya. Dalam himpunan ada himpunan. Bisa juga ya macam-macam. Apa bedanya ini di S sama enggak tahu. Apa bedanya? Oh, ada apa bedanya? Oh, beda hurufnya ya. Beda hurufnya. Ternyata. Bilang apa ini bedanya? Ya, oke, kita ke soal. Ayo, Jami pembahasan. Bukan ini poinnya. Contoh soal. Bukan J ini. Yang bukan anggotanya kah? Berarti ini gitu. Yang bukan anggotanya kah? Berarti ini J. Tuh, enak sekali kalau lihat gambar. Kalau misalnya ada yang bilang penasaran Kak Ustazah, bahas Ki dulu, boleh sampaikan, pause Ki dulu Ustazah, mau Kak dibahaskan. Contoh soal 3, mana Midi? Ustazah cari yang soal cerita, Kompas masuk, gabungan. Ya, Ustazah mau tanya Ki dulu, nah yang mana benar jawabannya Pala? Ini pilihan ganda. Oke, yang mana betul jawabannya A, B, C, atau D?
Lewat chat Zoom. Sampaikan jawaban tak? Chat Zoom. Ada orang bertambah 1. Siapa itu yang baru masuk? Alhamdulillah. Zaki. Zaki. Aduh. Ya, kasihan sebenarnya kalau terlambat masuk karena banyak itu ketinggalan pembahasan. Oke, Alia, Hiro sudah masuk jawabannya. Zaki silakan diaktifkan videonya, Zaki. Ya, oke. Oke, rata-rata sudah betul jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah A, ya. A, digabung anggotanya, digabung pemirsa ya. Digabung. Kemudian pembahasan. Ya, inilah. Ya. Jawabannya mana ini yang mau ku kasih kalian, Kangki? Aduh, bukan ini. Oke, ya. Ini ada pertanyaan ya. Dari diagram Venn di bawah ini yang mau dikerja ya. Ini Zaki, Ustazah belum lihat wajahnya Zaki. Ada betulan jika orangnya di situ. Ya. Zaki didengar je Ustazah Nani? Ya, ada Talia di Kayangan. Ya, jadi di diagram Venn-nya itu menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekskul futsal dan basket di sebuah angkatan ya. Maksudnya angkatan itu di sebuah jenjang ya, misalnya kelas 7. Ya, banyak kenapa nama mahasiswa? Lupa Ustazah ganti ya. Ini siswa ya, kita enggak bahas mahasiswa. Banyak siswa yang tidak gemar futsal. Kenapa nih tidak gemar? Salah kayaknya ini. Tunggu dulu saya cek ya. Kenapa begitu? Ada pembahasannya. Yang tidak gemar basket. Mungkin Ustazah cari yang ini lebih bagus, lebih berwarna kuning. Oke. Ini lebih cocok ini cocok ya. Jadi dalam sebuah angkatan ya atau dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa yang gemar pelajaran Arabik, 15 siswa gemar English, 8 siswa gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah ya, karena ini tidak dibahas terkait ada yang tidak suka kedua-duanya, berarti tidak ada komplemennya ya. Semua siswa ini masuk menyukai Arabik ataupun menyukai Inggris ataupun kedua-duanya. Tidak ada komplemennya ya. Jadi tentukan kira-kira ada berapa siswa dalam kelas tersebut. Oke, Alia kenapa? Itu dibikin diagram Venn tahu? Iya, boleh. Iya. Batas waktunya sampai selesai. Janganlah lamanya. Oke, sampai selesai. 141. Kita berakhir di 150. Ya, terakhir kalian kerja 150. 9 menit. 9 menit ya. Sebenarnya ini Ustazah tidak tuntut harus ada diagram Venn-nya. Yang penting kalian tahu apa jawabannya A, B, C, D. Diagram Venn, menggambar diagram Venn untuk kasus seperti ini hanya untuk membantu saja. Karena biasanya orang itu untuk menyelesaikan soal butuh visualisasi, butuh ada gambar ya. Jadi gambar diagramnya. Begitu. Ya, kenapa Sekar? Ada jawabanku, ku kirim ke kita lewat itu, chat Zoom. Oh, ada jawaban tak? Cepatnya tahu wah. Oke, ada coba dicek kembali Sekar ya. Saya juga belum tahu ya jawabannya apa. Saya hitung dulu nah. Oh, kerja bebas bukan Sekar. Coba dikerja ulang, dipikir baik-baik. Not. Oh ya, karena banyak pale waktu gambar gambar diagram Venn-nya. Enggak perlu cantik sekali diagram Venn-nya nah. Yang penting kalian paham apa yang kalian gambar.
Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Ustazah tidak bisa dampingi Zoom. Kenapa itu, Di? Ada agendanya Ustazah. Tapi selamat belajar. Hari Jumat, Ustazah. Ustazah, Ya, hari Jumat. ya hari Jumat. Ini paling cepat sebenarnya kalau pakai rumus. Mana lagi rumusnya Ustazah? Ada tadi Ustazah kirim gambarnya. Tapi kalau merasa pakai diagram Venn lebih cepat ya no problem. 5 menit lagi. Ini enggak terasanya tuh waktu. Tapi belum pas saya makan. Ustazah izin dulu icip-icip lah. Masih ada jika Zaki Kodong. Masih ada Ji, tapi tidak pernah menyahut. Apa kau tahu Kang bilang ada betulan Ji Zaki di situ? Ya, Bu. Oh, ada Jaki. Kenapa Ki lambat masuk Zaki? Lupa Kak bilang ada pembelajaran sudah Zur. Oh, lupa Ki. Aktif ke video tak? Aktif nih tahu. Ya, jadi mengikuti saja temannya ya. Dibaca soalnya Zaki, siapa tahu Zaki tanpa mengikuti tadi materi boleh bisa dapat ya, karena ini bisa pakai logikanya saja. Nah, ini juga direkam Ji. Jadi nanti boleh nonton siaran ulang penjelasannya Ustazah via YouTube-nya Ustazah nanti ya. Ustazah izin dulu ya, makan sedikit. Ada jawabannya Maisha. Sudah saya pakai rumusnya. Boleh, boleh. Saya syukron jawabannya Sekar ya. Jadi belum Ustazah sampaikan benar salahnya ya. Jadi yang sudah mengirim ada Sekar sama Alia. Alia siapa namanya? Maisha. Ustazah, Ya, bisa dikirim langsung jawabannya? boleh, Dan boleh. enggak- Boleh, yang penting paham kenapa bisa jawabannya begitu. Syukron, 2 menit lagi.
Nah, ini kalau digoreng ikannya. Satu menit lagi. Dian, Alia, Naila, Zaki, Talia, ditunggu jawabannya. Oke, waktu habis. Nai, Alia, ada kendala apa? Talia, boleh disampaikan? Siapa yang mau menyampaikan apa kendalanya? Oh, Naila ada minta jawabannya. Ada yang mau mengirimkan ya? Mengirimkan salah satu cara kerjanya. Mau dia pakai gambar kah? Pakai apakah? Boleh chat WA-nya Ustazah. Kalau Alia, apa kendalanya Alia? Atau Sudami? Talia, bagaimana kalau Talia? Ya, terlalu enak ya sepertinya Talia di atas awan ya. Ya Allah. Apa Pak? Kenapa Ki? Belum ada jawaban tak? Yang ini tuh Ustazah yang di layar. Yang di share. Masa iya di sebelah? Iya sudah Mi, ada Mi jawabanku tapi belum Piku kirim, masih ragu Kak Ustazah. Sini Mi. Aduh. Di chat Zoom Ustazah. Boleh. Karena kalau semakin cepat Ki mengirim, biasa Ustazah sampaikan perbaiki. Kayak tadi Sekar, cepat sekali mengirim. Jadi Ustazah bisa sampaikan diperbaiki lagi. Ya, daripada di waktu akhir Pi baru Ki mengirim. Oke, syukron Alia, syukron juga Talia ya. Dian, ada jawaban Dian? Oke, kita bahas ya. Dian boleh menyusul kalau ada yang selesai ya di situ. Oke. Kita paling gampang sebenarnya ini kita pakai rumus, boleh. Kalau tidak mau ribet-ribet ya. Jadi untuk mengetahui banyak siswa di kelas tersebut ya, karena tidak ada yang komplement, berarti gabung aja ya. Arabik gabung salah nih simbolnya Ustazah. Jadi kalau misalnya Ustazah menulis sesuatu dan menurut kalian keliru, boleh disampaikan ya, bilang, ih Ustazah tidak begitu seding simbolnya. Aduh salah tulis sekali lagi. Ya, karena biasa juga Ustazah kalau kurang teliti, kurang fokus ya. Salah tulis ya. A untuk Arabik, E untuk Inggris ya. A gabung Inggris artinya berapa banyak semua yang mengikuti survei pelajaran yang dia sukai ya, mata pelajaran yang dia sukai.
Ya, berarti banyaknya yang menyukai Arabik, ada 17. Banyak ditambah banyaknya yang menyukai Inggris, ada 15. Dikurangi yang menyukai kedua-duanya, dikurang 8. Simple, very very simple ya. 17 ditambah 15 itu 32. Kurangi 8, hasilnya adalah 24 ya, 24. Jadi jawabannya adalah B. Kalau mau lagi gambar, boleh juga digambar ya, digambar. Toh, begini. Baru begitu. Yang menyukai kedua-duanya ada 8. Yang menyukai Arabik saja berarti ada 9. Yang menyukai Inggris saja ada 15 kurang 8. 7. Nah, berapa semuanya? Sama, 24 juga ya. Jadi sisa tambah 9 tambah 8 tambah 7. Kalau mau gampang, langsung saja kayak tadi. Tambah Ki, kemudian kurangi irisannya. Ya. Oke, itu ya. Jadi Talia tadi masih keliru ya. Mau coba lagi satu soal? Ya, satu soal, tapi satu soal cepat-cepat. Karena waktunya sudah mau habis. Kalau, nah ini 24 ya. Sebuah apa ini? Sebuah RS mempunyai pasien sebanyak 53 orang. Oh ya, kalau ini soal tantangan ya. Yang bisa jawab Ustazah kasih nilai plus ya. Jadi ini boleh dikerja sampai hari Jumat ya. Jadi yang tahu jawabannya boleh nanti japri ke Ustazah ya. Jadi yang bisa jawab Ustazah kasih nilai plus untuk nilai pengetahuan ya. Oke. Jadi cukup ya. Boleh di screenshot, Ustazah fotokan ya. Ya, jadi ini soal tantangan. Ustazah mungkin tidak pernah jelaskan bagaimana kalau kasusnya seperti ini. Tapi kalau ada yang bisa, berarti dia berhak untuk mendapatkan nilai tambahan dari Ustazah. Ya, apakah nilainya Ustazah tambahkan untuk nilai finalnya nanti, nilai akhirnya? Ya bisa saja. Atau ada yang sudah menjawab? Oh, ada jawabannya Tawahiro. Nanti ya Ustazah sampaikan kalau misalnya jawabannya Hiro betul ya. Ada yang tahu langsung menjawab Hiro. Oke, kita cukupkan ya. Kalau jawabannya Hiro betul, berarti Hiro berhak untuk mendapatkan nilai plus dari Ustazah. Jadi ini jangka waktunya sampai sebelum Jumat ya. Berarti sampai Kamis, Rabu Kamis ya. Itu cukup. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Ya, jadi alhamdulillah kalau terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kita sudah bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang kayak tadi, yang berkaitan dengan himpunan. Sama mereview kembali tadi, membedakan gabungan sama irisan. Karena ternyata masih ada yang belum bisa membedakan yang mana gabungan, yang mana irisan. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum Ustazah move on? Nah, kalau tidak ada, berarti silakan untuk Nai untuk menyiapkan kembali. Silakan Nai. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala, doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Ya, Kan Ustazah. oke.